untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-juang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Hari ini kita merayakan 10 November. Memperingati 10 November Hari Pahlawan. Oh iya, sekarang ya? Sekarang hari ini. Nah, itu apa sih Hari Pahlawan? Kenapa selalu harus diperingati setiap 10 November? Oh, ya itu kalau nggak salah tuh pertempuran di Surabaya ya, bener? Betul. Yang ada Bung Tomonya ya? Ada Bung Tomo. Jadi Belanda datang ke Surabaya, sekutu datang dan ingin meminta semua orang Surabaya supaya taat kepada Belanda. Oh, supaya menyerah gitu ya? Dan diminta untuk menyerahkan senjata-senjata kepada Belanda. Orang Surabaya, terutama pemuda-pemuda di Surabaya, menolak dan terjadilah pertumpahan darah. Perang yang memakan waktu berminggu-minggu, hampir 3 minggu di Surabaya, dan itu ribuan orang meninggal di Surabaya. Pada waktu itu tidak ada satupun pemuda di Surabaya yang menyerah kepada sekutu. Kemudian karena korban begitu banyak, lalu kemudian itu ditandai sebagai Hari Pahlawan. Iya, baru merdeka 17 Agustus. Betul. Ya kan? Merdeka 17 Agustus 1945. Iya. Agustus, September, Oktober, November, sekutu datang, disuruh nyerah. suruh nyerah. Mana mau? Mana mau, orang lagi sedang antusias dengan kemerdekaan, sedang memikirkan masa depan. Belanda mau ngatur-ngatur lagi itu. Udah ratusan tahun lagi nunggunya ya. Tahun nunggu. Betul. Baru bisa merdeka. Ini mau direbut lagi. Ya mendingan mati udah sekalian kan. Sekalian gitu. mati. Betul. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Betul. Nggak bisa ditawar ya. Nggak bisa ditawar. Harga pas lah pokoknya. Pas. Tuh dia. Nah, katanya kemarin siapa ya? Presiden ini ya tetapin ada pahlawan. Nah, pada hari ini nasional yang baru ya. 10 November 2021, Presiden menetapkan 4 tokoh menerima gelar pahlawan nasional. Nambah lagi berarti ya? Ya, nambah lagi pahlawan nasional. Jadi tokoh-tokoh yang dianggap dulu berkorban, melawan penjajah, berdiri di garda depan, mempertahankan NKRI, negara Indonesia. Kemudian lalu setelah dilakukan penelitian, kemudian mereka layak dan hari ini diserahi gelar pahlawan nasional. Kalau kita lihat nih beritanya ini ada Tombolo Tutu. Tombolo Tutu. Ya. Kan jarang orang yang pernah dengar Tombolo Tutu. Ini adalah seorang raja di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya. Pada tahun waktu itu beliau berada di garis depan untuk melawan penjajah Belanda. Kemudian yang kedua adalah Sultan Haji Muhammad Idris. Sultan Haji Muhammad Idris itu adalah Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Oh iya, pantas gelarnya ada Hajinya, Sultan Haji. Ya. Itu di tahun 1735 sampai 1778. Zaman VOC ya? Zaman VOC. Jadi ternyata waktu itu Sultan Haji Muhammad Idris memimpin masyarakat Wajo di tanah Bugis Wajo, Sulawesi Selatan, Bugis, melawan VOC. Oke. Verenigde Oost-Indische Company ya, VOC. Company. Nah, Verenigde Oost-Indische Company. Perusahaan dagang Hindia Belanda. Perusahaan dagang Hindia, benar. Dia di zaman VOC dia melawan VOC. Dia nggak mau tunduk kepada Belanda. Dan itu adalah kepahlawanan. Oh iya, jelas. Lalu yang ketiga ini menarik, ini ada Usmar Ismail. Usmar Ismail, tokoh film ya? Tokoh perfilman. Dan dia merupakan tokoh yang pertama orang Indonesia yang bisa bikin film Indonesia.
Itu Pejuang. Pelopor ya berarti ya? Ya, film Pejuang, film 6 Jam di Jogja, film Tiga Darah, dan film Asmara Darah. Dan ada film Darah dan Doa. Nah, menurutnya di tahun 90-an ini dia adalah film pertama yang diproduksi oleh Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. Oke. Jadi karena karya dia membuat film, tokoh ini, lalu dia dianggap sebagai orang yang pencetus pembuatan film Indonesia, dan itu membangkitkan rasa percaya diri bangsa Indonesia sebagai negara, kebanggaan bahwa kita akhirnya bisa bikin film gitu ya. Bahwa kita tuh mampu sebenarnya. Perjuangannya lewat film berarti ya. Perjuangannya lewat film tuh. Nah, itu tokoh yang ketiga. Kemudian satu lagi tokoh yang keempat yang juga mendapatkan gelar kepahlawanan adalah Raden Arya Wangsakara, yang terkenal dalam perjuangannya. Dia merupakan Raja Sumedang Larang. Kemudian karena menolak VOC, melawan VOC, dia akhirnya melarikan diri dari wilayah kerajaannya ke daerah Tangerang. Karena berbeda pandangan dengan saudara kandungnya sendiri yang mendukung VOC. Dia memilih untuk melawan VOC. Jadi mereka berkorban. Jadi sebenarnya tokoh pahlawan nasional yang baru ini paling yang didengar masyarakat paling mungkin cuma segelintir ya. Betul. Mungkin Usmar Ismail sering dengar bahwa dia tuh tokoh film. Karena ada gedungnya juga tuh di daerah Kuningan. Usmar Ismail, pusat perfilman. Yang lain-lainnya kan mungkin masyarakat awam tuh nggak begitu ngeh gitu ya. Gitu. Ternyata mereka tuh memang pahlawan. Betul. Nah, Bang Riz, menurut Bang Riz di situasi kita saat ini, seperti apa sih sosok pahlawan yang kita butuhkan? Ini kan kalau dilihat ini kan pahlawan mereka berjuang kan. Berjuangnya ada yang lewat perang. Ya kan, melawan penjajah. Ada yang lewat peradaban ya kan, termasuk Usmar Ismail yang lewat film gitu. Jadi membangkitkan semangat lah gitu kan. Kalau kita pikir-pikir, pahlawan itu sebenarnya orang yang berjasa kan, Bung. Berjasa gitu. Betul. Ya kan, ya memang berjuang juga gitu. Dan yang kita nggak boleh lupain sebenarnya satu, Bung. Pahlawan tanpa tanda jasa sebenarnya ini penting. Gitu ya? Iya, pahlawan tanpa tanda jasa kan kita bisa tahu. Guru. Itu dia. Kenapa mereka pahlawan? Karena perjuangan ini, kalau kita lihat ini paling pahlawan nasional ya kan. Mereka adalah sejarah, bahwa kita nggak boleh melupakan sejarah untuk belajar ya kan. Untuk belajar gitu. Jadi penegasannya adalah belajar di sini. Nah, kalau untuk pahlawan tanpa tanda jasa kan, ini mereka ini sebenarnya masih hidup, pahlawan tapi sebenarnya mereka masih hidup gitu. Mereka tuh yang memberi ilmu kepada generasi penerus dari bangsa dan negara ini. Ini yang nggak boleh dilupain sebenarnya. Dan ternyata ada banyak guru di pedalaman yang mengorbankan hidupnya untuk urusan pendidikan, tapi mengalami gajinya rendah, kehidupannya sulit, tapi mereka mau tetap berkarya untuk mendidik anak bangsa. Iya, artinya mereka juga berjuang. Mereka adalah pejuang gitu ya, pahlawan supaya generasi muda ini tambah pintar. Pintar untuk apa? Untuk membangun peradaban gitu. Kalau peradaban itu nggak akan bisa dibangun tanpa adanya proses belajar. Mereka ini sebenarnya ya justru yang penting, harus dikasih perhatian ya, terutama sama pemerintah nih. Gitu. Nah, satu yang penting itu bahwa kepahlawanan itu terkait dengan semangat berani, berkorban, berjuang untuk suatu kemajuan. Betul itu. Nah, kalau di situasi hari ini, terutama para pemuda yang zaman dulu berani mengorbankan diri, kita mungkin tidak perlu mengorbankan darah kita, menumpahkan darah kita lagi, tapi berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memajukan bangsa Indonesia. Dengan berbagai terobosan, berbagai inovasi, supaya Indonesia semakin maju dan sejahtera. Kalau kita belajar dengan ada bantuan guru, semakin pintar bangsa ini, ya kita juga akan dipandang sama dunia gitu loh. Betul. Amerika bisa maju ya kan, negara Eropa bisa maju karena mereka belajar pendidikan, ada guru di situ, mereka menghargai guru gitu. Jadi kesejahteraan guru harusnya lebih ditingkatkan. Memang sekarang udah lebih baik dibandingkan dulu, tapi kan masih ada juga guru-guru honorer. Kebayang guru honorer, Bung, berapa sih gajinya gitu.
guru harus lebih diperhatikan lagi kesejahteraannya supaya mereka bisa konsentrasi untuk memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada generasi muda. Harusnya seperti itu. Kemudian juga pusat-pusat pendidikan, sekolah harus lebih merata lagi nih ke daerah nih. Jangan di kota aja ntar pada belajar, yang di daerah-daerah ya ilmunya cuma segitu-gitu aja. Akhirnya daya pikirnya mereka cekak gitu loh, karena mereka nggak dikasih ilmu yang cukup gitu loh. Jadi harus ada distribusi pemerataan ya, sehingga kita sejalan dengan sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau misalnya hanya satu tempat yang sejahtera, hidupnya lebih baik, akses informasi yang lebih gampang, sementara di tempat lain yang susah, sulit, serba sulit, di situ sebetulnya terjadi ketidakadilan, ketimpangan sosial. Janganlah seharusnya begitu, ya kan? Harusnya biar Indonesia merata. Jadi kalau mau misalkan makmur ya makmur dari Sabang sampai Merauke, jangan cuma di Jawa aja. Jadi pemimpin yang bisa menjadi pahlawan adalah pemimpin yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Betul. Setuju itu, Bung. Kita udah makan belum, Bung? Mendingan kita makan dulu ya, supaya jiwa kepahlawanan kita bisa keluar ya. Betul, gitu. Kita akan sulit untuk berjuang kalau perut kosong. Iya. Oke.